Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Kalau ayat pertama di Al-Baqarah itu alif lam mim, yang kedua adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa ayat ini jadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Lalu siapa yang bertakwa itu? Siapa orang yang bertakwa itu? Jawabannya ada di ayat 3 sampai 5. Nah, di ayat 3 sampai 5. Dan perlu diketahui, ayat 3 sampai 20 ini, ayat 20 itu berkaitan dengan tiga karakter manusia, tiga tipe manusia, yaitu manusia bertakwa, manusia yang kafir, dan manusia yang munafik. Nah, kita akan membahasnya itu, tapi satu persatu, karena waktunya sedikit. Anggaplah kita bagi 3 sesi saja. Yang sekarang adalah eh, tipe orang bertakwa dulu. Karena memang itu yang disebutkan pertama kali dalam surah Al-Baqarah ini. Dalam rentetan seperti hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu 3. Jadi tipe orang bertakwa itu menurut ayat ini ada 3. Itu pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan salat, lalu mimma razaqnahum yunfiqun, menunaikan zakat, selalu berinfak. Itu yang pertama. Yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab sebelumnya. Terus wabil akhiratim yuqinun, yaitu juga beriman kepada hari akhir. Nah, ini ada kaitannya dengan Maliki Yaumiddin juga itu kalau kita bahas. Terus itulah orang yang ada dalam bimbingan Allah, dalam hudan, dan mereka itu juga orang yang akan mendapat kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Nah, itu. Jadi tiga itu. Nah, tipologi dari orang bertakwa dalam ayat ini adalah ada kita sebutkan dalam 3 kategori tadi, tiga poin tadi. Nah, yaitu, nah sekarang akan kita gali. Ada lagi, saya juga mencatat juga 3 poin. Pertama, mutakin di ayat ini merupakan istilah atau term pertama kali disebutkan oleh Al-Quran, tentunya dalam surah Al-Baqarah dalam urutan Mushaf Utsmani. Itu mutakin. Hudal lil muttaqin, yaitu siapa orang mutakin itu? Pertama, uh, orang yang memang punya trust, punya belief, punya keyakinan kepada yang maha, yang gaib, kepada yang gaib, khususnya Allah itu. Karena memang Allah itu tidak bisa dilihat, tapi ciptaannya bisa dirasa. Gitu. Itu susah bagi mereka yang itu memang benar-benar harus percaya, itu harus ada keyakinan gitu. Itu gaib itu. Karena bagi mereka yang memahami atau memiliki pemahaman yang sangat rasional, yang hanya melihat dari kacamata pandang empiris saja, hal-hal yang nyata saja, itu bisa saja tidak diterima. Oleh karena itu, tapi ini syarat utama, beriman kepada, untuk menjadi orang yang bertakwa, beriman kepada
hal-hal yang gaib, khususnya Allah. Itu orang tipe orang yang bertakwa pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang selalu konsisten dengan sholatnya, melakukan komunikasi secara langsung dengan yang maha gaib itu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dialog gitu. Selalu berdialog. Kalau di Islam paling tidak ada 5 kali itu. Paling tidak ada 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Paling tidak 5 kali. Belum salat-salat yang lain, komunikasi yang lain. Belum lagi melakukan zikir. Belum lagi melakukan doa. Tapi di sini sebut yuqimunas shalah, itu mendirikan sholat, menegakkan sholat, karena di sana ada pelajaran dan hikmah yang sangat banyak dalam sholat itu. Oleh karena itu dia disebut, bagi ciri orang bertakwa adalah setelah beriman kepada yang gaib, yuqimunas sholata, melakukan komunikasi dalam tanda kutip, interaksi langsung kepada yang maha gaib yang menciptakannya. Terus yang ketiga, itu yang ketiga adalah ciri yang ketiga dari orang bertakwa adalah dalam surah ini, dalam ayat-ayat ini adalah sharing, melakukan zakat, mengeluarkan zakat, melakukan infak. Begitu dahsyat infak itu, begitu zakat, dahsyat pengaruh dari zakat ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari rezeki-rezeki yang Allah berikan, Allah tebarkan, Allah berikan kepada kita untuk kita bagikan lagi. Nah, pengaruhnya begitu besar bagi kehidupan dan kesejahteraan serta pemberdayaan lingkungan kita, keluarga kita, lingkungan kita, sahabat-sahabat kita itu. Itu orang bertakwa. Yang bakhil enggak masuk itu yang bakhil. Yang pelit enggak masuk. Enggak masuk bagian dari orang bertakwa. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, itu yang keempat adalah beriman kepada wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad. Kalau Anda ragu dengan Quran, itu bukan berarti tidak termasuk dari kalangan orang yang bertakwa. Ragu apalagi menolak. Kemudian sudah menolak, tentu tidak mengamalkan. Beriman berarti deklarasi saya taat, saya mengimani kepada kitab ini karena itu wahyu dari Allah. Sebagai petunjuk hidup, way of life. Gitu. Sebagai petunjuk hidup. Begitu juga beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Jadi dalam Islam itu tidak hanya kepada Quran saja imannya, rukun imannya, tapi kepada kitab-kitab yang lain yang lalu, yang telah diturunkan kepada para nabi. Oleh karena itu, Islam memang sangat mengajarkan toleransi, mengajarkan pengakuan kepada saudara-saudara seagama yang lain, yang diturunkan sebelum kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa membunuh dan lain sebagainya, membenci tidak boleh. Apalagi menumpahkan darah mereka. Itu persaudaraan seagama dari Nabi Adam sampai Muhammad SAW. Semuanya Islam, agama bertauhid. Nah, jadi rukun iman, di antara rukun iman dan yang harus dipanuti untuk menjadi orang yang takwa adalah beriman kepada wahyu Allah, Quran, dan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya tetap mengimani dan sangat mengimani bahwasanya Quran adalah wahyu yang terakhir. Setelah itu tidak ada wahyu lagi, tidak ada nabi lagi. Nah, the last kitab tidak ada lagi, hanya Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Terus dan yang kelima yaitu beriman kepada hari akhir. Kenapa hari akhir begitu penting? Karena apa? Karena hari akhir itu yang menjadi penentu di pengadilan terakhir itu. Kalau seandainya hanya hidup di dunia saja, mungkin orang banyak tidak takut, banyak tidak khawatir. Tapi di sana ada Allah itu begitu dahsyat dalam manajemennya gitu, dalam merencanakan sesuatu.
Kalau ada ganjaran, ada reward, sementara ada reward untuk selamanya. Ada apa namanya? Ada ada hadiah yang sifatnya sementara dan hadiah yang sifatnya selamanya. Begitu juga ada juga hukuman yang sifatnya sementara, sifatnya karena itu bisa karena sementara orang bisa saja meremehkan sementara saja. Tapi kalau sifatnya abadi, nah itu orang akan banyak berpikir. Itu psikologisnya main itu. Pendekatan psikologisnya main. Oleh karena itu jangan main-main dalam melakukan tindakan-tindakan di dunia karena dia punya efek di akhirat dan itu harus kita imani. Malik Yaumiddin, kembali kepada surah Al-Fatihah yang Malik Yaumiddin tadi sebelumnya. Nah, kalau sudah begitu itu adalah poin yang kedua, yaitu mereka itulah orang-orang yang ada dalam petunjuk Allah. Dan yang ketiga, yang melakukan seperti itu, orang yang mendapat petunjuk Allah itu, seperti hudan lil muttaqin itu, dan yang sebelum yang sesudahnya itu, ulaika ala hudam mir rabbihim, yaitu yang saya sebutkan tadi di atas itu, dari beriman kepada Allah yang gaib sampai kepada hari akhir. Dan seperti itu orang-orang yang muflih, jaya, sukses, dan bahagia gitu. Di mana saja, termasuk dunia dan akhirat. Karena apa? Karena Islam itu tidak hanya diutus untuk kepentingan akhirat, tapi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oleh karena itu, eh, dalam tipologi ini apa namanya, orang bertakwa yang pertama itu ya perlu kita camkan, perlu kita perhatikan gitu. Itu dari ayat 3 sampai ayat 5. Nah, oleh karena itu, di sana sebenarnya ada poin-poin penting berkaitan dengan persoalan kewirausahaan, entrepreneurship. Dalam sebenarnya bukan hanya itu, dalam hal yang berkaitan dengan aktivitas hidup kita itu sudah memang di surah di ayat 3 sampai 5 ini karakter orang takwa itu memang harus kita pegang. Bagaimana kita sehingga kita terjaga, kita beriman kepada, percaya bahwasanya yang gaib itu tahu, gitu. Maha CCTV. Gitu. Guidance-nya adalah Nabi Muhammad SAW dan wahyunya. Dan selalu melakukan komunikasi kepada Allah, banyak sharing, banyak sedekah, banyak zakat, banyak infak, karena itu yang akan membebaskan Anda dari belenggu-belenggu hawa nafsu, gitu. Dan dari sana juga akan doa banyak mengalir dari orang-orang yang kita bantu. Itu saja, maka jadilah orang bertakwa. Pasti, saya katakan pasti karena saya juga beriman terhadap itu. Pasti Anda sukses, pasti Anda bahagia, pasti Anda mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Itu jaminan hudan lil muttaqin gitu. Oke? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Gitu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tanpa diduga min haitsu la yahtasib. Itulah keistimewaan orang yang bertakwa yang kita bahas dari ayat 3 sampai ayat 5. Selanjutnya setelah ini adalah tentang karakter orang-orang kafir dan orang munafik. Itu saja, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.